Selamat datang kembali. Kali ini kita punya rangkuman menarik nih dari buku The 22 Immutable Laws of Branding. Oke. Fokusnya ini geser total. Jadi bukan lagi soal jual barang, tapi lebih ke gimana membangun tempat khusus di benak Anda, para konsumen. Menarik. Kita mau gali beberapa hukum branding dari sumber ini yang mungkin ya agak mengejutkan gitu. Persis. Dunia pemasaran kan udah berubah ya. Dulu mungkin motonya apa ya? Jualan dulu baru ada hasil. Iya ya. Sekarang lebih ke bangun merek dulu baru ada hasil. Menciptakan merek yang kokoh di pikiran calon pelanggan itu kuncinya. Betul. Mari kita bedah deh beberapa aturan main yang esensial dari materi yang Anda siapkan ini. Oke, siap. Kita mulai dengan yang pertama, dan ini langsung agak melawan arus nih kayaknya. Hukum publisitas. Yang ini ya. Sumber ini bilang merek itu lahir dari pemberitaan media, bukan dari, katakanlah, gelontoran iklan. Iklan itu gunanya nanti untuk menjaga merek yang udah dikenal. Kedengarannya agak aneh kan? Biasanya kita mikirnya butuh budget iklan gede di awal. Betul, ini sering bikin kaget. Gini, di tengah lautan pesan komersial sekarang, merek baru itu butuh sesuatu yang beda biar dilirik. Oke. Nah, publisitas positif di media itu kayak tiket masuknya gitu. Kenapa? Ya karena media tertarik pada hal baru. Yang pertama, yang unik. Jadi nilai beritanya itu ya? Iya, status pertama atau berbeda itu sendiri udah jadi berita. Makanya publisitas itu jadi bahan bakar awal yang krusial banget. Contohnya di sini menarik banget sih. Starbucks, Walmart, mereka jadi raksasa dengan biaya iklan awal yang relatif minim. Benar. Mereka punya cerita yang akhirnya diliput media. Beda cerita sama Miller Brewing yang buang $50 juta buat Miller Regular. Wah, gede itu. Tapi gagal total karena, ya itu tadi, nggak ada gaungnya di media. Jadi cerita lebih kuat dari slogan iklan di awal ya. Kuncinya memang seringkali jadi yang pertama di kategori baru. Kayak Xerox di mesin fotokopi, atau Amazon di toko buku online dulu. Otomatis jadi berita ya. Iya, otomatis. Dan ingat, apa kata orang lain media konsumen tentang merek Anda, itu jauh lebih kredibel daripada klaim Anda sendiri. Masuk akal. Jadi, strategi branding idealnya dimulai dengan mikirin, gimana caranya merek ini jadi berita, gitu. Oke. Nah, kita geser ke hukum berikutnya yang juga, nggak kalah menantang nih. Hukum kontraksi. Kontraksi. Maksudnya gimana tuh? Logika umum kan ekspansi ya. Tambah terus lini produk. Tapi hukum ini bilang, justru sebaliknya. Persempit fokus Anda. Ini kedengarannya berisiko nggak sih? Justru disitulah kekuatannya, anehnya. Kekuatan merek itu bisa luntur kalau namanya ditempel ke terlalu banyak produk yang beda-beda. Oh, jadi malah melemah ya? Iya, lihat aja Chevrolet dulu kan identik sama mobil terjangkau ya. Sekarang jadi agak kabur kalau terlalu banyak model. Bener juga. Atau American Express dan Levi's, pangsa pasarnya juga turun waktu mereka terlalu melebar kemana-mana. Fokus yang tajam itu bikin merek Anda dilihat sebagai spesialis. Dan persepsi kualitasnya jadi lebih tinggi gitu. Betul sekali, kayak dia jagonya di sini. Ada contoh bagus soal ini. Subway, fokusnya cuma di sandwich submarine aja kan? Iya, spesifik banget. Atau Toys R Us yang fokus di mainan, sampai jadi kategori killer istilahnya saking dominannya, sampai pemain lain susah bersaing di kategori mainan. Nah, itu contoh bagus. Polanya menarik tuh. Fokus sempit, stoknya lengkap di fokus itu, beli murah, jual murah. Akhirnya kuasai kategori. Yang penting dicatat nih, jangan tiru langkah perusahaan sukses saat ini. Mereka mungkin lagi ekspansi besar-besaran. Oke, terus gimana? Tiru apa yang mereka lakukan sebelum sukses, yaitu membangun kekuatan awal dengan fokus yang sangat tajam. Jadi lihat proses awalnya ya, bukan hasil akhirnya sekarang. Menarik. Iya. Nah, fokus yang tajam ini ternyata ada tujuan akhirnya nih. Ini membawa kita ke hukum kata. Hukum kata? Maksudnya? Intinya, sebuah merek itu harus berjuang keras buat memiliki satu kata spesifik di benak konsumen. Cuma satu kata. Kedengarannya simpel tapi kok radikal ya? Justru kesederhanaan itu kekuatannya. Coba Anda pikir deh, Mercedes-Benz. Langsung kepikir prestis kan? Iya, otomatis. Volvo, pasti keamanan. BMW, mengemudi atau driving. Begitu satu merek berhasil memiliki satu kata di kepala konsumen, pesaing bakal susah banget ngerebutnya. Jadi kayak jangkar mental gitu ya kata itu? Bisa dibilang gitu, udah nempel. Bahkan bisa sampai kata itu jadi identik sama kategorinya. Kayak kita sering bilang Aqua buat air mineral, Pampers buat popok bayi. Atau odol buat pasta gigi padahal itu merek.
Nah iya, biasanya ini diraih sama yang pertama masuk pasar ya. Seringnya begitu. Tapi kalau Anda bukan yang pertama, bukan berarti nggak bisa. Ada caranya. Gimana tuh caranya? Ya, ciptakan kategori baru dengan mempersempit fokus tadi. Lihat FedEx deh. Mereka kan nggak melayani semua jenis pengiriman kayak pesaingnya dulu. Terus? Tapi fokus gila-gilaan pada overnight, pengiriman semalam. Hasilnya, sekarang kalau kirim kilat, orang bilangnya di FedExin. Namanya jadi generik. Wah, iya bener juga, keren itu. Atau Prego, masuk ke pasar saus spaghetti yang udah ada ragu. Tapi dia nggak nyerang langsung, fokusnya pada keunggulan sausnya yang thick, kental. Dan berhasil ya? Berhasil merebut pasar. Jadi nemu celah, nemu kata kunci baru. Jadi kalau dirangkum dari obrolan kita hari ini, ada beberapa benang merah penting nih ya. Merek itu lahir dari publisitas, bukan iklan semata di awal. Betul. Terus, kekuatan merek justru datang dari fokus yang sempit, bukan malah ekspansi tanpa henti. Justru itu. Dan puncak branding itu adalah memiliki satu kata kunci di benak Anda, para konsumen. Iklan tetap perlu sih, tapi buat merawat apa yang udah dibangun di awal. Yang paling menarik menurut saya adalah bagaimana prinsip-prinsip ini menantang kebijaksanaan konvensional soal lebih besar selalu, lebih baik. Iya. Justru penyempitan fokus, baik pada produk maupun pada kata kunci di benak konsumen, seringkali jadi sumber kekuatan yang sejati. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang, kalau merek yang kuat itu dibangun dari fokus dan satu kata kunci. Gimana ya Anda bisa menerapkan prinsip lebih sedikit itu lebih baik ini? Bukan cuma buat bisnis, tapi mungkin buat merek pribadi Anda sendiri. Wah, refleksi bagus tuh. Apa satu kata yang Anda ingin orang lain ingat tentang Anda? Coba direnungkan.